Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Habibah Nur Fauzia, Eskom MSI. Saya adalah dosen tetap di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Saintek Muhammadiyah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampuh sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Algoritma dan Pemrograman C++. Mata kuliah ini ditujukan untuk semua mahasiswa semester 2 dengan kode mata kuliah MKSI 110 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang tidak memerlukan prasyarat. Mata kuliah algoritma diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk UTS dan kuis. Mata kuliah algoritma dan pemrograman dirancang untuk memperkenalkan mahasiswa pada dasar-dasar pemrograman komputer dan analisis algoritma. Melalui kombinasi teori dan praktek, mahasiswa mempelajari bagaimana membuat program komputer, merancang program dengan algoritma, mengenal konsep-konsep pemrograman, dan berlatih membuat pemrograman komputer. Pada perkuliahan ini digunakan bahasa pemrograman C++ yang merupakan bahasa pemrograman yang populer dan banyak dipakai dalam sistem informasi. Materi perkuliahan ini meliputi permasalahan komputasional, algoritma, dan flowchart. Perintah dasar, data primitif, operasi terhadap data, aritmatika, perbandingan, operasi string, boolean, logika, data kompleks, penggunaan fungsi bawaan, perulangan, percabangan, dan perulangan kondisional. Di perintah ini juga ada fungsi kelas, akses berkas, dan modul. Algoritma sequential search and binary search, algoritma bubble sort dan selection sort, kinerja algoritma, akses jaringan atau akses data lewat web, atau aplikasi desktop. 3 komponen proses pembelajaran adalah 1. Delivery, 2. Interaction, 3. Assessment, atau disingkat DIA. Untuk delivery, saya memberikan materi serta RPS serta presentasi interaktif yang dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa video, aplikasi, algoritma, dan terutama program C++. Saya juga memberikan kuis interaktif seperti Quizizz dan survei dari Mentimeter. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antar dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Assessment atau sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup assessment formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas proyek individu ataupun kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai MPS. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Pada presentasi penilaian terbagi dari 4 bagian, diantaranya 10% untuk kehadiran, 20% untuk penugasan, 30% ujian tengah semester atau UTS, dan 40% untuk ujian akhir semester atau UAS. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah experimental learning dan project-based learning dengan metode presentasi interaktif, demonstrasi, praktik, kolaborasi kelompok, dan respon kreatif. Baik, berikut adalah proses pembelajaran pada mata kuliah algoritma dan pemrograman dengan materi, logaritma, dan dev C++. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum. Ya, apa kabar semuanya kelas? Alhamdulillah sehat ya. Hari ini semuanya hadir? Ada yang sakit siapa? Umam. Oke, Umam siap nanti diindikar ya. Oke, pagi hari ini kita akan kembali mereview mata kuliah kita terkait dengan algoritma dan pemrograman. Oke. Nah, pekan kemarin kita sudah membahas yang namanya flowchart.
Jadi ada yang bisa membantu apa itu flowchart? Yuk kita refresh lagi. Apa itu flowchart? Diagram proses. Diagram proses. Ya, diambil dari narasi algoritma. Jadi kemarin kita sudah belajar algoritmanya, step atau tahap-tahap pembuatan alurnya. Lalu nanti dari narasi itu kita akan buat flowchartnya ya. Apa fungsinya? Deskripsi urutan pelaksanaan atau proses ya. Nah, ini simbol-simbolnya ya sudah mulai konsepnya sudah mulai paham ya, di mana harus dimulai dengan terminator simbol ya, start maupun end. Lalu ada konektor untuk apa? Menghubungkan. Iya, oke. Ini adalah urutan dari pemecahan si flowchart itu. Pertama harus start, read itu bisa input ya, dan proses itu formulanya, lalu end. Nah seperti ini ya. Oke, nanti kita akan gambarkan ini di aplikasi Flogorithm. Oke, ini kita review ini if then. Apa itu percabangan if then? Ada satu kondisi di mana dia yes or no. Oke, if then adalah format jika kondisi benar maka pernyataannya dikerjakan, tapi jika salah maka kepercabangan lain. Oke ya. Nah, ini perbedaan antara apa? Perbedaan antara algoritma dan pseudocode. Pak, kalau pseudocode apa? Pseudo apa? Bayang, kode, coding. Berarti pseudocode libur panjang ya. Oke. Nah, sekarang nih contoh yang kemarin kita latihan ya, bahwa kita mau bikin algoritma ini adalah urutannya. Mulai kondisinya adalah tentukan nilai mahasiswa, input ya. Ada input. Lalu di sini proses. Prosesnya menggunakan apa? If then. Pakai simbol apa kalau kondisi? Belah ketupat ya. Nah, ini menentukan nilai siswa. Jika kalau kurang sama dengan berarti 60 termasuk gagal. Oke, kira-kira bisa membayangkan bagaimana flowchartnya? Bisa. Kita bayangkan inilah hasilnya ya. Nah, ini input ya. Tadi ini prosesnya melalui if then ya. Jika 60 iya maka gagal, jika tidak selesai. Oke. Nah, ini adalah percabangan satu kondisi. Kalau yang ini dua kondisi. Kalau tadi jika kondisinya 60 maka dia gagal, jika tidak maka selesai. Tapi kalau dia kondisinya dua percabangan ya, if then else, maka seperti ini contohnya ya. Jika nilai siswa ini intervalnya tergolong baik dan cukup, maka tampilannya kalau dua seperti apa? Nah, ini ya, ini kondisi jika iya, jika tidak. Kalau dia kan cuma satu ya. Kalau tidak maka dia harus ke selesai. Sampai sini bisa dipahami? Kalau bisa dipahami dari review yang tadi, maka kita masuk ke materi yang baru ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Gak ada ya? Cukup ya? Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini dia ya. Nah, ini jika kita ingin memasukkan input yang akan diproses dengan menggunakan rumus ya. Seperti apa? Nah, ini kan ada ya. Misalnya ini algoritmanya, ini flowchartnya. Pseudocode-nya nanti beda lagi codingannya ya. Oke, input panjang, lebar. Nah, kita mau mencari apa? Mau mencari, ini kan segi 4, luas. Maka luasnya adalah panjang kali lebar. Sekarang inputnya dipakein koma, bisa nggak dia dipisah? Bisa. Tapi kalau misalnya dia integer, maka gabung aja.
ya, kecuali ada kondisi khusus negatif, positif, bilangan real, bilangan integer, nah bisa dipisah. Tapi kalau dia sama-sama integer, lalu dia sama-sama positif, maka digabung. Ini adalah prosesnya, luas, panjang kali lebar, input, selesai, ya. Nah, untuk mengaplikasikan si algoritma ini dibentuk dalam sebuah flowchart, ada sebuah aplikasi yang dinamakan Flowgorithm. Oke, ya. Sekarang bisa dibuka laptopnya, kita masuk ke Flowgorithmnya. Oke, kita masuk ke Flowgorithmnya. Oke. Sudah? Nah, ini adalah Flowgorithm tampilannya. Kemarin sudah diinstal ya. Oke, udah berhasil. Sudah ada yang mencoba. Nah, ini adalah menunya, menu programnya. Ya, ini nanti kita bagian eksekusinya. Jika ini ruang kerja kita, ya, dia sudah menyediakan fasilitas start dan end-nya, begin dan end-nya, main dan end-nya. Sekarang yang kita lakukan adalah bermain di flow ini, ya. Oke, sekarang coba kita akan mencari, luas keliling lingkaran. Nah, lihat, ya. Pertama yang dimasukkan, ini kan sudah jadi nih, saya udah buat. Pertama yang dimasukkan, kita klik bagian flow-nya, lalu klik kanan, muncullah opsi-opsi untuk yang mau kita buat, ya. Biasanya ketika kita main, maka declare dulu variabelnya, ya. Tadi apa? Kita mau nyari keliling lingkaran, berarti variabel yang dibutuhkan apa lingkaran itu? Jari-jari, apalagi? Tinggi, lalu? V itu jari-jari. Nah, apa rumusnya tadi? Nah, ini dideklar di sini. Ketika dideklar di sini, ya, kita klik, maka muncullah seperti ini. Tinggal kita isikan apa yang mau dibahas di dalam sini deklarnya. Nah, keluarlah ini. Nah, ya, variabel namanya apa tadi yang dibutuhkan dalam menghitung si jari-jari lingkaran apa aja? Ada pi, ya, jari-jari, luas dan keliling. Lalu di sini yang dimaksud dengan tipe data. Ada berapa tipe data? 4. Apa aja? Integer, string, boolean, real. Apa perbedaan dari keempat ini? Kenapa harus milih? Kalau integer apa? Angka yang sifatnya bilangan bulat. Kalau real? Koma, pecahan, ya. Oke, kalau string? Karakter, kata, ya. Oke, kalau boolean? True or false. Nah, di sini ada pilihan array. Kenapa ada array? Array itu bersusun, berurut, ya, deret, gitu ya. Oke, ini kalau sudah kita pilih tipenya, Bu, apa bedanya integer sama real? Tadi kalau pakai koma pakainya real. Kalau bilangan bulat integer, ya. Sekarang kita coba pakai integer dulu ya. Oke, kita oke. Nah, ini adalah variabel apa ya? Nih. Nah, input statementnya ada di input. Ya, nanti Bu boleh nggak langsung output? Kira-kira bisa nggak langsung output? Bisa nggak? Nggak. Orang punya anak hamil dulu. Input ya, baru keluar. Anak dulu baru dimasukin, bisa nggak? Nggak bisa, ya. Jadi seperti ibarat ayam dan telur. Telur dulu apa ayam dulu? Nah, kalau konsep yang sifatnya pendekatan agama, ayam dulu Bu, karena yang diselamatkan Nabi Nuh adalah hewan, ya, bukan telur, ya. Oke. Ya, jadi itu perbedaan persepsi. Ya, jadi input dulu, nggak boleh output dulu karena dia bingung mau baca apa di outputnya, ya. Nah,
ini dia, boleh kita masukkan semuanya dan ini adalah proses. Setelah dibuat program diagramnya, maka ini bisa kita jalankan. Ini disebut dengan mini program ya. Kita bisa jalankan caranya bagaimana? Nah, kita execute, kita run di sini. Oke. Nah, karena tadi masuknya inputan, dia meminta masukkan jari-jari lingkaran. Mau berapa? Contohnya 14 misalnya. Oke, kita masukkan lagi. Nah, kalau jari-jari lingkaran 14, maka luas lingkarannya 588 dan keliling lingkarannya ada 84. Kenapa dia bisa mengeksekusi 588 dan 84? Why? Kenapa ada output? Ya, karena kita tadi sudah memasukkan di mana? Nah, ini dia proses. Ya, proses ini masukin rumus apa yang mau dihitung oleh si logaritma. Nah, ini kan kita luas pi kali jari-jari. Kenapa disebut dimasukkannya jari-jari? Karena jari-jarinya nanti yang menjadi clue, ya. Menjadi poinnya yang dihitung, ya. Ketika kita sudah masukkan program prosesnya, maka ketika dimasukkan seperti ini. Coba kalau masukinnya 25. Mana nih? 25. Oke. Nah, ini seperti ini. Bisa dipahami sampai sini? Nah, sekarang setelah kita memasukkan, tadi sudah ada algoritma urutannya, sudah ada bentuk diagramnya, sekarang sedukutnya. Kita pakai apa untuk mengeksekusi si algoritmanya menjadi coding? Oke, kan kalau komputer mainannya coding dong. Keren ya kalau udah ada coding itu, kayak main apa tuh yang Keanu Reeves tuh yang siu gitu. Pakai slow motion tuh. Film apa tuh? The Matrix ya. Kan keren tuh ya. Ada coding-coding. Nah, kalian bagian dari itu, mengcoding itu. Nah, sekarang coba kita masukin ya. Nah, ini kita masukin ke namanya C++. Oke. Ini programnya. Boleh dibuka laptopnya, kita akan coba untuk pakai C++. Oke, sekarang tadi kan sudah dibikin algoritmanya, sudah dibikin flowchartnya. Sekarang coba kita bikin codingannya, ya, persegi panjang. Nah, lihat. C++ ya, dia sebuah pemrograman komputer yang dia sudah GUI, Graphic Interface User. Apa artinya GUI? Ini sudah bisa diklik-klik. Jadi bukan blank screen, bukan blue screen ya, dimana kita harus mengetikkan semua pemrogramnya. Ini adalah menu barnya ya. Lalu ini ada edit, search dan lain-lain. Nah, ini menu taskbarnya. Oke. Pada Dev++ ya, C++, ini bentuknya itu harus diawali oleh kepala program. Ya, kenapa? Karena dia akan membaca dari si input output sistemnya. Makanya selalu ada tagar include IO stream. Input output stream. Artinya dia membacanya nanti dari sana. Ya, lalu ini masuk ke kepala program ya, sampai sini. Ciri khas dari C++, dia diawali badan programnya dengan, kalian lihat di bawah kepala program ada tanda kurung kurawal, diakhiri oleh juga kurung kurawal. Jadi yang kita eksekusi di sini, ya. Nah, karena tadi kita sudah algoritmanya, sudah flowchartnya, maka kita masukkan ke dalam codingannya. Ya, ini kepala program, ini badan program, ini akhir program. Oke, ada C out dan C in. Apa bedanya C out dan C in? C in inputan, out keluar. Inputan maksudnya nanti kalau pas kita eksekusi, apa yang mau diinput?
Kalau cout nanti yang keluar di hasil run-nya. Ya, oke, ini adalah cout-nya, ini in-nya. Artinya kalau ada in nanti kita ketikin tuh input panjangnya berapa, lebarnya berapa, maka cout-nya akan seperti ini. Nah, kita akan lihat ketika dia dieksekusi, compile and run ya. Nah, seperti ini. Cout ini tadi yang keluar di run-nya, ya, menghitung luas persegi panjang. Input yang kita input mau berapa coba? Panjang lebih panjang dari lebar. Panjangnya mau berapa? 14. Seneng banget angka 14. 14. Lebar tidak boleh lebih dari 14. 7. Oke, sekarang kita lihat. Nah, luas persegi panjang adalah 98. Ini adalah bentuk sedukut, ya. Jadi, kenapa dia bisa menghitung? Karena kita masukkan programnya. Ya, sampai sini bisa dipahami? Ada yang mau bertanya? Boleh? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami, yuk kita latih pakai quizzes ya. Oke, sekarang bisa ambil gadget atau laptopnya. Sekarang kita mulai. Ya, kita mulai ya. Nah, ini join, buka quizzes.com, ini masukkan ininya, ya. Saya mulai ya. Sudah? 4610 join myquiz.com atau bisa di barcode. Empat enam satu kosong kosong 8 bisa 460018 bisa sudah ada yang berhasil? Nggak jalan tuh, Bu. Iya, wifi-nya ya. Oke. Nah, ada satu peserta. Sultan. Bisa nggak nih? Oke, kita mulai ya. Silakan. Ya, biar yang tadi. Ayo, coba. Oke. Silakan, masuk. Ya, Iqbal menang satu nih. Ayo, keren. Bisa? Ini join enderpinnya 461008. Oke. Enter aja. Pinnya salah. Salah. Ya udah apa-apa. Sudah 36%. Tampilkan 500. Coba kita lihat. Ada 10 pertanyaan saja. Wow. Sudah? Gampang ya. Oke, pemenang pertama dapat hadiah nih dari saya nih. Siapa nih ya? Ya, Sultan mulai kolaps. Ayo. Nggak apa-apa, langsung isi aja. Aja. Ya.
Serius amatnya kayak beneran. Sudah? Oke, oh ini ganti. Nggak bisa masuk kita kok pakai masuk. Oke. Oke. Sudah? Wah, Iqbal kalah nih. Iqbal nih turun. Ya. Go, go, go. Ya. Pertanyaan jelas aja bang, kalau 5% di sini satu aja sih. Gimana sih bisa satu aja? Coba klik. Ini 50, 90. Wah, Sultan maju lagi bersaing dengan ketat. Ayo. Wah, Wisang menyalip Sultan. Ayo. Siapa yang mendapatkan hadiah nih? Oke. Wisang masih nomor 1. Ayo, ayo. Kejar, kejar. Bisa tuh. Ayo. Bisa? Sudah? Ayo. Sudah? Ya. Sri Nanda. Oh, masih ini. Wisang nomor 1. Ayo. Oke, Iqbal. Ayo terus berjalan. Udah. Berapa? Ini ya Iqbal. Iqbal. Oke, beri tepuk tangan dong buat semuanya. Ya, jadi simulasi ini tadi terkait dengan algoritma dan isinya flowchart, lalu pemrograman ya. Menarik ya kalau dengan kuis ya, apalagi ada lagu. Oke, sampai sini bisa dipahami. Ini saya sudah selesaikan dulu. Kita beri tepuk tangan dong buat Iqbal. Iqbal, hadiahnya Bal. Sama-sama. Oke. Oke, ini saya akhiri. Oke. Nah. Yeay. Iqbal Sri Nanda, keren. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apakah bisa dipahami dengan baik? Bisa dipahami ya? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Cukup? Oke, jika cukup, coba saya mau memberikan kesimpulan. Ada yang ingin bercerita apa itu tadi flowchart dan C++? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Bal, oh iya sebagai pemenang ya. Beri semangat dong, Ayo. Bal. Gimana kira-kira? Apa itu flowchart, Bal? Jadi kenapa sih kita menggunakan flowchart sebelum membuat codingan program? Supaya kita tahu alurnya tuh kemana. Jadi alurnya kemana? Seperti hubungan kamu dengan seseorang, alurnya kemana? Ya, alurnya kemana? Oh, pantas ya tadi juara pertama ya. Kita beri tepuk tangan buat Iqbal. Oke, jadi flowchart itu bisa menggambarkan urutan dari algoritma. Nanti dibuat coding pemrogramannya di C++. Oke?
Sampai sini, alhamdulillah, apakah bisa dipahami dengan baik? Oke, jika sudah, maka saya tutup. Semoga sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.